searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Silakan absen ya. Andi Setiawan? Izin. Kemana? Nggak tahu, Bu. Ada surat izinnya? Nggak ada, Bu. Ada. Bu. Ada. Ada. Dilaci ya? Ya. Arif Saputra? Sakit. Sakit apa? Pilek. Oh, pilek. Kemarin habis hujan dia sama demam, Bu. Oh. Udah berobat? Kurang tahu, Bu. Lanjut. Kanti Dama Lestari? Hadir, Bu. Nanik Supriyati? Hadir. Tika Nurdianti? Hadir, Bu. Sabrina Zulaika? Hadir, Bu. Baik, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat ya pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Sebelumnya sudah tahu apa yang dimaksud dengan taharah. Di sini bakal menjelaskan tentang taharah. Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Ada yang sudah tahu ya? Udah, Bu. Oke, Rika silakan jelaskan apakah yang dimaksud dengan taharah. Sepengetahuan Rika saja. Taharah itu bersuci. Bersuci. Ada yang tahu tidak bersuci itu bersuci dari apa? Dari najis dan Di hadas. sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari taharah. Taharah tadi benar yang disebutkan oleh saudari Nani, artinya yaitu bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dari najis? Najis itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mukhalladoh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan 3 najis tersebut. Jadi najis mukhafafah itu seperti najis ringan, yaitu seperti air seni bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian cara mensucikan najis mukhafafah yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh, adalah najis pertengahan. Contohnya dari najis mutawasitoh adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Cara mensucikan dari najis mutawasitoh ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan yang terakhir yaitu ada najis mukhalladoh. Najis mukhalladoh ini tergolong pada najis yang berat. Najis ini bersumber dari air liur anjing dan babi. Cara mensucikan najis mukhalladoh ini dengan cara membasuh sebanyak 7 kali pada bagian yang terkena air liur tersebut ya. Kemudian setelah menjelaskan najis, Ibu akan menjelaskan tentang hadas. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul, kemudian hilang akal seperti kita tidur, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan dari hadas kecil ini cukup mudah, yaitu dengan cara kita berwudu. Tetapi ketika tidak ada air, maka kita diberikan cara lain, yaitu untuk bertayamum.
Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana dengan hadas besar, Bu? Jika kita terkena hadas besar, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib. Apa saja sih jenis-jenis najis besar? Yang pertama yaitu berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, kemudian yang ketiga yaitu haid, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang terakhir itu meninggal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang materi Toharoh. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ini kan ada 4 orang, jadi Ibu bagi dari 4 orang tersebut menjadi 2 kelompok saja, yaitu nanti kalian silakan untuk mempraktikkan tata cara tayamum dan yang kedua itu tata cara wudhu. Silakan untuk dibagi kelompoknya, Ibu kasih waktu 10 menit. Sepertinya waktunya sudah cukup ya, sudah 10 menit. Silakan untuk kelompok 1 itu mempraktikkan tata cara wudhu. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tata cara wudhu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Katidah Melestari dan di sebelah kiri saya rekan saya bernama Menika Nurgianti. Baik, langsung saja. Yang pertama, materinya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang urutan-urutan atau tata cara wudhu. Yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat ini dilafazkan di dalam hati dan bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga adalah membasuh muka. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang kelima adalah mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang terakhir adalah tertib, yakni dilakukan secara berurutan. Lalu pada tata cara wudhu tersebut ditutup dengan doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baik, terima kasih, demikian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, tadi Ibu sedikit menambahkan ya. Untuk kelompok 1 koreksinya yaitu masing-masing itu dilakukan secara 3 kali. Tadi Mbak Rika belum menjelaskan. Tadi cuma dengan kuping saja ya, maksudnya kuping 3 kali. Itu sebenarnya yang pertama yaitu tata cara berkumur. Berkumur itu dilakukan juga dengan 3 kali. Kemudian membersihkan lubang hidung dilakukan dengan 3 kali. Membasuh muka dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan kanan dan kiri juga dilakukan dengan 3 kali. Mengusap kepala dilakukan dengan 3 kali. Kemudian membasuh telinga kanan dan kiri tadi sudah dijelaskan yaitu 3 kali. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian terakhir tertib dan berdoa setelah berwudu. Baik, kelompok selanjutnya yaitu akan mempraktikkan tata cara tayamum. Untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk maju ke depan. Baik, untuk kelompok 2 silakan untuk mempraktikkan tata cara tayamum yang sudah didiskusikan tadi ya. Sudah siap kelompok 2? Siap, Bu. Yuk, baik, maju.
Silakan untuk memperkenalkan anggota kelompoknya ya. Ibu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Sabrina Sulaika dan rekan saya Nanti Supriyati. kami di sini akan mempraktikkan cara bertayamum. Sebelumnya yang pertama yaitu niat dengan lafaznya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu langkah selanjutnya yaitu meletakkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah, lalu menepuk-nepuknya agar debu-debu yang kasar terjatuh. Lalu selanjutnya mengusapkan pada muka. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengusapkan tanah ke tangan hingga siku. Diawali dengan tangan kanan. Lalu dilanjut ke tangan kiri. Sudah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap pulang. Baik, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mempraktikkan tata cara tayamum dan berwudu. Sudah paham? Insyaallah paham, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan apa sih itu hikmah kita untuk mempelajari taharah. Jadi yang pertama yaitu ketika kita sudah mempelajari taharah, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kotoran. Maka di Islam itu dianjurkan untuk kita selalu membersihkan diri, bersuci. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal dari kesehatan. Kemudian yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sudah dapat dipahami ya tentang materi kita pada hari ini tentang taharah? Jika sudah paham semua, Ibu akan memberikan soal untuk pelatihan di rumah ya tentang materi kita hari ini. Soalnya mau didikte apa ditulis saja? Tulis.
Baik, ini soal untuk latihan di rumah dikerjakan dan dikumpul minggu depan ya. Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Bu. Jika cukup, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya untuk di sekolah saja. Kemudian Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.